Shalom, saudara-saudari terkasih. Ada satu kalimat yang saya yakin hampir semua orang, bahkan yang bukan Kristen sekalipun, pernah mendengarnya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk setiap hal di bawah langit ada waktunya. Kalimat dari Pengkhotbah 3 ayat 1 ini terdengar sangat puitis ya, tapi sebenarnya ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah sebuah pernyataan teologis yang sangat mendalam, yang menegaskan bahwa hidup kita ini tidak berjalan sembarangan, dan waktu bukanlah milik kita. Semua berjalan di bawah kendali dan otoritas Tuhan. Namun, kalau kita jujur, inilah masalah terbesar kita sebagai manusia modern. Kita seringkali berusaha mengatur waktu Tuhan dengan jam tangan kita sendiri. Kita ingin semua serba cepat, serba instan, dan sesuai dengan jadwal kita. Padahal Alkitab mengajarkan hal yang sebaliknya. Lihatlah ayat 2-8. Di sana ada daftar panjang hal-hal yang kontras. Ada waktu untuk lahir dan waktu untuk mati, waktu untuk menanam dan waktu untuk mencabut, waktu untuk menangis dan waktu untuk tertawa, bahkan waktu untuk berperang dan waktu untuk berdamai. Daftar ini menggambarkan ritme kehidupan yang sepenuhnya diatur oleh Allah. Ini artinya Tuhan tidak hanya bekerja di saat-saat yang kita anggap baik atau positif saja. Dia juga hadir dan bekerja di tengah masa-masa yang kita sebut gelap atau sulit. Coba kita renungkan, pernahkah doa kita terasa dijawab begitu cepat? Tentu pernah. Tapi, pernahkah kita berdoa dan seolah-olah Tuhan hanya diam 1000 bahasa? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Apakah itu berarti Tuhan tidak peduli? Sama sekali tidak. Momen-momen hening itu adalah cara Tuhan mendidik kita untuk lebih peka dan mengenali waktunya, bukan waktu kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 menegaskan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan baik-baik, pada waktunya, bukan seketika. Ini bukan janji keindahan instan, melainkan sebuah jaminan bahwa setiap proses yang kita lalui, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, memiliki tujuan dan makna yang indah di ujungnya. Lalu, mengapa kita sering merasa gelisah? Ayat 11 bagian kedua memberikan jawabannya. Namun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah inti masalahnya. Kita ingin tahu semuanya. Kita ingin peta lengkap dari Tuhan, dari titik A sampai titik Z. Tapi Tuhan sengaja tidak memberikan semua jawaban itu kepada kita. Kenapa? Karena jika kita tahu seluruh rencananya, kita tidak akan lagi butuh untuk percaya. Kita akan berhenti beriman. Ingatlah, iman tidak tumbuh di ruang yang serba jelas dan terang benderang. Iman justru bertumbuh subur di ruang tunggu. Dan ruang tunggu inilah yang kita sebut sebagai waktu Tuhan. Dunia modern memuja kecepatan dan hasil instan. Tapi kerajaan Allah bekerja melalui musim. Ada musim untuk belajar, musim untuk gagal, musim untuk bertumbuh, dan musim untuk berbuah. Setiap musim ini harus dijalani dengan setia, bukan dilompati. Jadi, frasa segala sesuatu ada waktunya, bukan hanya ajakan untuk bersabar, tetapi juga panggilan untuk taat. Jika kita taat menanam di musim tanam, kita pasti akan menuai di musim menuai. Tidak akan lebih cepat dan tidak akan lebih lambat. Semuanya tepat menurut waktunya. Lalu apa yang harus kita lakukan selagi menunggu? Pengkhotbah memberikan kesimpulan yang mengejutkan di ayat 12 dan 13. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bersukacita dan menikmati kesenangan dalam hidupnya. Tunggu dulu, ini bukan ajakan untuk hidup hedonis dan foya-foya. Ini adalah teologi syukur. Menikmati berkat hari ini, makanan di meja kita, tawa keluarga, secangkir kopi di pagi hari, bukanlah tanda kita lalai atau tidak peduli dengan masa depan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk iman yang paling murni. Itu adalah tanda kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, bahkan di tengah waktu yang belum kita pahami. Sebagai penutup, hidup kita adalah serangkaian musim, dan di setiap musim itu, Tuhan tetaplah Tuhan. Kita mungkin tidak bisa memilih musim atau mengatur waktunya, tapi kita selalu bisa memilih sikap hati kita di dalamnya. Di waktu menunggu, mari kita belajar percaya. Di waktu sedih, mari kita belajar berserah. Di waktu berhasil, mari kita belajar rendah hati. Dan di waktu gagal, mari kita belajar untuk bangkit dengan sabar. Pada akhirnya, hidup yang dipenuhi iman adalah hidup yang bisa berkata dengan tulus, Tuhan, aku mungkin tidak tahu kapan waktunya,
Tapi aku tahu persis siapa yang memegang waktu itu. Jadi saudara-saudari, mari kita berhenti memaksa Tuhan untuk bekerja sesuai kalender kita. Percayalah, semua akan indah. Bukan saat kita mau, tapi pada waktu yang Dia tahu paling tepat. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati.